perusahaan manufaktur itu semua mementingkan sebuah kualitas. Kemudian hal yang kita lakukan atau kita mau diskusikan hari ini adalah statistik metodologi atau statistik proses kontrol atau SPC ini ya. Kita akan melihat bahwa statistik kontrol atau statistik metodologi, statistical metodologi atau statistical proses kontrol ini merupakan metode yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan atau mengontrol atau melakukan manajemen kualitas ini. Baik, lanjut. Nah, beberapa konsep kadang-kadang kita sudah kenal total quality management dan sebagainya ya. Quality dari sebuah produk atau jasa itu adalah tingkat di mana produk dan jasa itu meet dengan spesifikasinya. Jadi kalau spesifikasinya seperti ini kemudian meet atau sesuai dengan kualifikasi, maka itulah yang disebut dengan quality. Ya, baik itu jasa maupun produk. Jadi misalnya kita bicara tentang presisi ya, ukuran. Nah, fungsi. Nah, kalau dia meet dengan semua itu, maka itulah yang quality. Makin meet, bahkan mungkin melebihi dari apa yang diharapkan pelanggan, itu maka kualitasnya makin baik. Ya, jadi harusnya cuma segini, tapi kemudian ditambah dengan ini, itu bisa jadi menjadi sesuatu yang berguna atau sesuatu yang dipandang konsumen itu lebih berkualitas. Quality juga termasuk tambahan ya, emphasis on meeting the customer needs. Jadi sesuatu yang tadi Bapak sudah singgung bahwa bukan sekedar spesifik sesuai dengan apa yang kita gambarkan, dia meet dengan apa yang digambarkan atau dispesifikasikan oleh jasa maupun manufaktur, tetapi juga bisa meet dengan apa yang diinginkan pelanggan. Ya, pelanggan inginkan apa. Jadi kalau itu sudah konsep marketing ya, sudah konsep marketing di sana. Jadi kalau bicara spesifik dari produk ya, tingkat spesifikasinya itu dipenuhi, itu masih dalam mungkin konsep produksi ya, konsep menghasilkan, memproses produk atau jasa yang kita hasilkan. Tetapi kalau sudah di pasar, itu dia harus meet juga dengan customers, ya, the customers needs, ya, termasuk keinginan pelanggan. Nah, kalau kita bicara TQM atau Total Quality Management, itu refer to quality emphasis that entire organization from supplier to customer. Jadi bagaimana apa yang diharapkan ya, apa yang dihasilkan, kualitas yang dihasilkan ya untuk dalam organisasi, untuk dari kemudian organisasi dari supplier to customer. Jadi artinya perusahaan sebagai supplier dan apa yang ada di customer. Jadi total quality itu bukan sekedar produksi, dimulai dari proses produksi, kemudian apa yang harus kita manajemen dari perusahaan sebagai supplier, atau mungkin saja dia punya supplier lagi, nggak apa-apa. Jadi misalnya total quality management itu mulai dari misalnya proses produksi. Proses produksi itu akan berjalan lancar ketika supplier bahan bakunya juga oke. Jadi supply chain-nya oke. Ya. Kemudian dari hasil barang jadi kan mesti sampai ke customer juga. Itu juga supplier atau distributor atau apapun ya, retailer yang kita pakai sebagai mediasi untuk menyampaikan produk kita kepada konsumen, pelanggan, itu juga harus. Nah, semua itu ditata atau dimanajemen oleh perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan total quality management. Ya. Jadi meeting the customer's expectation. Jadi sesuai dengan apa yang diekspektasi oleh pelanggan, ya. Yang diinginkan dalam sebuah TQM itu adalah sesuatu yang yang harus diselesaikan ya sebagai sebuah leader ya, sebagai pemimpin ya dalam
market, world market. Kita bicara world market ini adalah marketplace ya, ruang bisnis kita ya. Jadi bagaimana seorang manajemen dalam quality itu dia akan bertanggung jawab ya untuk apa yang diharapkan, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan atau meet dengan customer tadi ya. Oke. Baik. Ya, penekanan kepada hal-hal yang seperti itu ya. Quality adalah sebuah tingkat di mana ya ini juga beberapa pendapat. Nah, saudara bisa baca lah ya. Jadi ini bicara tentang definisi quality dan total quality management. Kalau bicara quality mungkin di satu proses. Tetapi kalau bicara tentang total quality management berarti secara total ya. Jadi menurut konsumen atau pelanggan itu apa, itu berarti kita sudah bicara sampai pada level apa namanya, di konsumen ya, pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan. Tapi dalam proses produksi kita ingin presisi dengan apa yang kita sudah tetapkan. Presisi juga bisa dari sisi waktu ya misalnya. Jadi kita menghasilkan produk dari sisi waktu. Berarti ada supplier yang menghasilkan produk apa namanya bahan baku untuk kita berproses juga harus diatur, inventory-nya harus diatur. Nah, itu semua masuk dalam total quality management ya. Jadi menurut beberapa pendapat ini silahkan kita baca untuk melihat apa itu quality dan apa itu total quality management ya. Oke, baik. Lanjut nah. Nah, sekarang kita masuk ke konsep sebelum ini. Statistik proses kontrol atau SPC ini ya, meliputi bagaimana kita monitoring ya standar yang kita tetapkan ya, tetap sesuai dengan apa yang kita apa namanya tetapkan ya, kita tetapkan baik dari sisi misalnya produk cacat ya, produk yang tidak sesuai. Apakah jangan sampai proses produksi itu kita punya produk apalagi kalau mekanisasi ya, menggunakan mesin, maka mesin ini otomatis mungkin kontrolnya itu agak sulit kalau tidak kita setel kembali atau kita set up kembali mesin dan sebagainya. Ada misalnya pergeseran antara misalnya kalau kita bicara tentang lebarnya atau panjangnya produk, itu bisa jadi ada selisih-selisih sedikit-sedikit dan itu bisa dianggap masih terkontrol atau bisa juga sudah tidak terkontrol. Maka apa yang harus kita lakukan ya? Jadi disesuai dengan standar ya yang kita tetapkan, jadi monitoring standar, kemudian membuat pengukuran, kemudian mengambil corrective action, dan kemudian itu yang menjadi langkah-langkah itulah semua berbicara tentang statistik kontrol. Jadi kayak Bapak katakan tadi, Anda harus mengambil data untuk kemudian mengukur dia kembali apakah dia masih ada sesuai dengan standar dan sebagainya ya. Nah, sample of process output are examined. Jadi artinya kita menguji dari sampel ya, dari proses outputnya itu. Jadi proses output ini akan kita mengujinya ya, diuji dari sampel yang kita ambil. Misalnya produk massa ini, produk massal. Jadi misalnya kita hasilkan biji plastik atau kita hasilkan pipa dan sebagainya. Ketika pipa itu kita ukur masih sesuai dengan panjang, diameternya oke dan sebagainya, maka dia katakan masih dalam kontrol. Nah, caranya gimana? Kita ambil sampel. Misalnya produksi pertama kita ambil 5 secara acak,
proses kedua lalu kita mengujinya begitu. Jadi prosesnya itulah yang disebut dengan statistik. Statistik itu adalah besaran yang kita dapatkan dari sampel, ya. Jadi kalau besaran sampel itu kita sebut statistik. Sedangkan besaran populasi kita sebut dengan parameter. Nah, parameter ini pada umumnya kita tidak tahu. Jadi kita harus ambil sampel untuk kemudian kita mengukur. Nah, apakah itu bisa menggambarkan sampel populasi secara keseluruhan? Silakan. Itu biasanya dari teknik pengambilan sampelnya. Kalau Anda belajar di statistik, pengambilan sampel secara random itu menjadi hal penting ketika Anda ingin melakukan generalisasi kepada populasi. Ya, generalisasi populasi ini menjadi hal penting ketika cara pengambilan sampelnya benar. Nah, salah satunya adalah random, cara mengambil secara random. Jika sampel result, jadi hasil sampel itu jatuh di luar outside certain specific range, jadi range yang spesifik yang kita sudah tentukan, jadi hasil sampel terletak di luar range yang kita sudah tetapkan, maka proses harus dihentikan dan kemudian nilai kembali atau diassign kembali, ya, dan pada lokasi yang kita temukan dan mungkin bisa remove, ya, dia bisa selesai, dia bisa dikeluarkan, kondisi itu bisa kita selesaikan, ya. Nah, salah satu bentuk yang paling mudah untuk melihat apakah dia masih dalam inside atau outside tadi, kita harus menggunakan yang namanya contour chart. Contour chart ini adalah salah satu grafik, ya, sebuah grafik yang mempresentasikan data setiap saat gitu ya, dan menunjukkan upper and lower limit of the process yang kita ingin kontrol tadi. Jadi kita beranggapan ketika hasil itu masih di dalam, ya, atau di dalam upper limit tadi, atau kalau terlalu lower limit juga, kalau di bawah, itu juga ada pertanyaan, kenapa sih sampai tidak terjadi juga boleh, ya. Jangan sampai kontrol orang-orang yang terlibat dalam proses produksi ini tidak terlalu serius begitu, ya, sehingga kemudian seharusnya ada kerusakan tetapi laporannya malah dibawa, tidak terjadi kerusakan sama sekali. Itu juga menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan kalau memang dia ada di lower control, ya, lower controlnya, lower limit. Nah, biasanya akan ada selalu antara lower dan upper tadi. Kalau dia masih berada di range itu, kita anggap ya sudah, berarti proses produksi masih bisa berjalan, ya. Lanjut, nah. Nah, ini yang disebut dengan control chart, ya. Jadi misalnya garis pertama upper control limit, ya, ada di tengahnya targetnya itu garis rata-rata di tengah lower. Jadi misalnya bentuk pertama ini adalah bentuk yang paling tepat, ya. Nah, artinya masih bolehlah jalan itu. Bentuk yang kedua ini sudah ada yang ada di upper limit, ya. Kalau di upper limit berarti sudah lebih dari range yang kita tetapkan. Nah, bentuk ketiga ini yang tadi Bapak bilang ada di bawah, di lower limit. Kenapa sampai bisa terjadi gitu, ya? Lower limit ini menunjukkan bahwa ya kenapa tiba-tiba kok bisa jadi sampai ke bawah sekali. Jangan sampai tidak teliti itu, ya. Nah, jadi tidak teliti itu bukan berarti belum tentu bahwa itu tidak baik. Karena memang ternyata dia baik misalnya begitu, ya. Sehingga dia ada di bawah lower limit. Nah, kasus-kasus yang ketiga, misalnya keempat, yang gambar kedua, ya, kalau data seperti ini kita melihat bahwa ada banyak di bawah target, tapi tiba-tiba dia masih bagus, ya, di bawah target, ya, harusnya targetnya sekian, dia masih jauh di bawah target gitu, ya. Tapi tiba-tiba kok naik. Jadi kita bertanya di bagian akhirnya itu loh, kok tiba-tiba kerusakannya kok naik gitu, ya, banyak misalnya. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang kita pertanyakan.
sama dengan kasus-kasus di atas itu ya. Kalau kita lihat bagian pertama mungkin oke-oke aja. Tapi bagian kedua itu tiba-tiba kok ada yang pada hari tertentu atau pada sampel tertentu kita menemukan ada yang paling tinggi, atau di ketiga sampel tertentu tiba-tiba naik. Nah, ini yang sebagai orang bekerja di quality control kita coba melihat kok ada gejala seperti ini. Seperti gejala kedua. Bisa jadi ini sesuatu yang bagus ya, karena semua masih terus di bawah apa namanya, lebih target. Ya, ini kan target kesalahan ya maksudnya. Target kesalahan. Jadi kesalahannya masih di bawah dari target yang kita punya misalnya. Yang bagian kedua, gambar seri kedua itu, kita lihat gambar kedua itu cukup bagus ya. Nah, pada seri ketiganya kita lihat, nah ini aneh nih ya. Pada saat tertentu dia pada periode 1, 2, 3 atau 4 sampel itu oke-oke kelihatan. Tetapi sampel ke-5, 6, 7 itu ada cenderung naik gitu ya. Nah, itu yang kita perlu lihat. Nah, kasus pertama yang kalau Anda lihat itu di gambar ketiga, serial ketiga, itu memang kelihatan gambar pertama cukup baik ya. Artinya ada koreksi ketika ada yang naik di atas standar, tiba-tiba dia turun dan menurun terus ya. Nah, yang kasus kedua ini ada sesuatu yang aneh, karena pertama dia naik, kemudian dia turun secara linear juga gitu ya, kelihatan kalau kita lihat. Nah, itu yang harus dilihat, apakah ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada periode ke 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, 6 itu kelihatan mulai 6, 7, 8, 9, 10 sampai itu kelihatan mulai menurun ya. Nah, itu berarti mungkin ada usaha tertentu. Nah, kalau kita lihat gambar ketiga dari seri ketiga ini, bagian ketiga ini kelihatan ini ya memang acaknya dia ini atau randomnya dia ini menghasilkan sebuah kondisi yang agak aneh-aneh juga sih ya. Ini juga harus dipertanyakan. Ada tiba-tiba turun tapi tiba-tiba naik, turun sedikit lagi, naik. Nah, ini kenapa konteks atau konsep seperti ini bisa kelihatan ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ya? Kita berharap dia randomnya mungkin paling tidak seperti gambar satu dan pada serial 1 itu ya. Modelnya kan harusnya mungkin seperti itu. Kalau model yang ketiga dari ya statistik quality control apa namanya dalam bentuk kontrol kurva ya, kurva chart, control chart ini kita melihat bahwa ada hal-hal yang aneh. Nah, statistik akan membantu kita untuk hal-hal seperti ini. Sehingga kita coba melihat control chart ini adalah output dari hasil statistical control tadi. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana kita membangun sebuah control chart ya? Control chart itu dibangun menggunakan average of small sample. Jadi kita ambil sampel yang cukup kecil, lalu kemudian kita menghitung rata-ratanya, lalu kita mencoba mendapatkan titik rata-rata itu tadi. Ya, Anda ambil 10 sampel, Anda lihat rata-rata kerusakan, nah Anda gambarkan rata-rata itu. Di sampel pertama, sampel kedua yang seperti yang kita buat tadi. Tujuan dari control chart ini adalah untuk ya melihat variasi dari apa yang kita inginkan ya. Apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita bicara perbedaan tentu menyangkut apa ya. Jadi perbedaan antara natural variation and variation yang dilakukan. Jadi sebenarnya secara umum variasi yang diinginkan cuma segini dan variasi yang terjadi
dari kasus yang kita assign tadi, actionable cases ya. Jadi artinya kita sesuatu yang bisa kita ukur, kasus-kasus yang kita ukur ya. Jadi variasi yang terjadi. Nah, variasi itu tadi yang kita lihat dalam chart tadi ya, itu adalah namanya variasi. Nah, control chart itu akan membantu kita untuk melihat setiap rata-rata dari sampel yang kita pilih, lalu kemudian kita akan melihat idealnya harusnya berapa sih, nature variation-nya itu seperti apa sih, dan kemudian apa yang kita dapatkan. Nah, makin berbeda itu makin menunjukkan ada masalah. Tapi kalau makin tidak berbeda, maka kita tidak menunjukkan sesuatu yang bisa kita jalankan. Nah, untuk berbeda dan tidak berbeda itu di mana? Kita coba membuat yang tadi namanya lower limit dan upper limit tadi ya. Jadi ini adalah kontrol kita. Ini adalah natural variation yang kita buat. Dia kalau bisa berada antara limit control sampai dengan upper control. Di tengahnya ada yang namanya standar atau average yang kita harapkan. Ya, oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan tidak? Mau bertanya? Silakan. Halo, halo, ada yang mau raise hand? Feli, Felicia. Iya, Pak. Tidak ada suara orang-orang ini. Apa Bapak bicara dengan layar saja ini atau bagaimana ini ya? Dari saya nggak ada, Pak. Ada orang nggak di dalam ini? Ada, Pak. Mahasiswa yang datang seharusnya 30, Pak. Ini ya. Oh, Yonatan, oke. Oh, belum ada pertanyaan, Pak. Baik, baik. Oke, jadi tujuan dari control chart ini adalah melihat perbedaan ya antara kalau perbedaan itu masih dianggap wajar, maka proses produksi atau penekanan pada kualitas produk yang kita hasilkan masih dapat dijalankan. Kalau sudah lebih dari itu, maka kita harus melihat apa yang terjadi dan kita harus berusaha menyelesaikan permasalahannya. Apa itu? Kalau dia sudah berada di atas upper limit, bahkan kalau dia berada di bawah lower limit pun kita bertanya, kenapa sampai itu terjadi? Harus dilihat, kok bisa ya di bawah lower limit misalnya. Nah, kalau itu hal yang bagus ya tidak apa-apa. Ya, misalnya kita batas bawah itu 10 kerusakan misalnya, atau 10 produk yang harus tidak memenuhi standar. Tapi kenyataan kita dapat sampai cuma 5 yang tidak memenuhi standar. Nah, itu kan berarti di bawah lower limit gitu ya. Nah, kalau memang itu tidak perlu pertanyaan, itu berarti bagus. Berarti satu saat mungkin kita akan menurunkan lagi ya batas lower limit kita ya, bukan 10 tapi memang 5 misalnya ya, sehingga upper limitnya juga turun gitu ya. Nah, ini kita akan dapat dari sampel kita gitu ya. Sampel, kalau kebetulan sampel yang kita dapatkan itu menghasilkan rata-rata dan upper limit dan lower limit ini dimunculkan karena ada variasi tadi. Ya, biasanya rata-rata tambah 2 plus minus 2 standar deviasi misalnya, lalu yang itu tambah 2 menjadi upper limit, minus 2 standar deviasi menjadi lower limit dan sebagainya. Tergantung dari bagaimana data yang kita punya gitu ya. Makin kalau variasinya besar, maka 2 variasi itu akan menjadi lebih besar lagi gitu kan. 2 standar deviasi. Nah, kalau variasinya kecil, 2 standar deviasi itu menjadi kecil. Nah, diharapkan variasi itu makin kecil. Ya, kalau variasi makin kecil, maka
upper limit dan lower limit itu menjadi yang tidak besar gitu ya, di range-nya makin kecil gitu. Baik, lanjut nak. Permisi Pak, sebentar. Ini ternyata cuma 40 menit Pak. Jadi nanti 40 menit mungkin otomatis kayak keluar gitu Pak. Jadi harus Iya, masuk lagi. ya begitu maksud saya, Bapak kan berpikir begitu tadi, kalau pakai ini ya terpaksa kita maksimum Keluar masuk. ya 20 menit ya. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Berarti kita kuliah 40 menit saja ya. Ya, baik. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya, apa itu natural variation ya? Biasanya proses itu kemudian diekspektasi ketika proses itu ada dalam statistik kontrol kita ya. Jadi maksudnya efek itu, natural variation itu artinya dia berada dalam statistik kontrol yang kita punya. Ya, proses itu masih ada dalam statistik kontrol. Ya. Ya, mungkin kita ambil dari sebuah random dan tidak boleh atau uncontrollable. Ya. Jadi kita ambil secara random dan jangan sampai kita kontrol dia gitu ya. Biar aja dia apa adanya, jangan sampai cara mengambil data itu kita kontrol. Ya, ini saya mau yang pilih yang pada minggu gini aja deh. Minggu gini kayaknya bagus nih datanya ya. Jadi kita biarin aja, ambil kapan saja gitu ya. Kemudian distribusinya adalah dianggap sebagai normal ya, distribusi normal, bervariasi secara normal, dan ada kita memiliki dua parameter untuk menghitung atau menentukan konsep apa namanya, tadi Bapak sudah singgung ya, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, lalu kemudian kita akan membuat distribusi apa namanya, as long as the distribution remains within specified limit, it is said to be in control. Ya, jadi kita membuat bagaimana kita inginkan limit yang kita pakai sebagai kontrol ini. Ya, yang tadi Bapak bilang, apakah 2 standar deviasi plus minus, atau ada yang bilang enggak usah 2 standar deviasi, 1 standar deviasi aja. Makin kuat, makin kecil lebarnya itu makin bagus gitu ya. Makin bagus, makin ketat kita mengontrolnya. Jadi kalau misalnya Anda tentukan limit, lower limitnya yang cuma 1 standar deviasi, minus rata-rata kurangi 1 standar deviasi. Ya. Kemudian yang satu ini plus 1 standar deviasi untuk upper limit. Ya, kalau standar deviasinya kecil maka makin ketat cara kita mengontrol apa namanya kesalahan yang kita lakukan dalam proses produksi. Baik, berikut. Halo, halo, lanjut nak. Ya, nah ini coba kita lihat. Control chart for variable. Jadi ketika X chart atau mean, X rata-rata chart, dan R chart range adalah sebagai control chart yang digunakan untuk proses yang kita ukur dalam continue unit ya, unit yang continue units. Jadi kapan kita menggunakan X chart dan kapan kita gunakan R chart ya. X chart memberikan gambaran kepada kita ketika perubahan itu terjadi pada central tendensi atau dalam sebuah proses. Jadi rata-ratanya kita akan